Kalau ini kesini ke sana. Astagfirullah. Assalamualaikum. Mau dibawa kemana? Siapa kamu? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih, sahabat iman Laslos, sahabat family Laslos. Ini ekspedisi ke 4 kalinya saya sendirian. Ya, biasa teman-teman, ini melanjutkan penelusuran yang saya lakukan sendirian karena ini tidak boleh ada orang lain yang mengikuti saya ataupun melakukan bersama saya, karena ini harus hanya 2 mata, tidak boleh lebih dari 2 mata. Ya, ekspedisi sebelumnya saya berjumpa dengan orang yang punya ilmu ajian Pancasona ataupun rawa rontek, dan kini saya harus melanjutkan perjalanan lagi. Ya, di samping kiri masih perkebunan, ada pohon pisang. Di samping kanan full hutan. Jadi ini adalah perbatasan terakhir antara perkebunan dan hutan. Ya, hutan nggak ada celah untuk berjalan. Nanti kita cari celah ya teman-teman ya. Tapi saya dapat info katanya di sini ada beberapa pemakaman yang isinya itu hanya satu keluarga. Ya, tidak ada yang lain, hanya satu keluarga. Saya di sini, Mr. X, menyampaikan ekspedisi malam ini sepertinya akan lebih sulit dari biasanya. Jadi saya minta kepada teman-teman yang di rumah bantu Mr. X untuk bisa mempermudah jalannya. Ya. Tadi saya sudah berhadapan dengan ular yang sangat besar, seukuran ini. Tapi saya memilih menghindar. Kenapa? Karena saya sendirian. Nanti kalau dilalap sama ini, wassalam. Ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sebenarnya yang saya takutkan itu hanya satu, hewan reptil buas yang mengerikan ya teman-teman ya. Kalau ular kecil kita masih bisa untuk menghindarinya. Allah, kita jalan ya teman-teman. Saya mengikuti jalan ini dulu. Nanti kalau saya menemukan celah untuk naik ke atas, saya akan naik. Ya, pasti di setiap hutan itu ada celahnya. Di sini saya membawa sebuah golok juga untuk memberi akses jalan. Saya bantu doa kepada seluruh sahabat iman Laslos, mata putih, family, gasetim ya, dan juga padepokan anti galau. Kita di sini bersama-sama ya. Allahu Akbar. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya sampai kayak gini teman-teman. Ini jalan bebatuan ya teman-teman ya. Tapi luar biasa. Astagfirullahaladzim. Wow, makin kesini makin ini ya, curam juga nih. Sampai kayak gini lokasinya. Tapi kayaknya masih ada orang yang sering kesini, soalnya di sini ada beberapa banyak kayu. Nih, saya tinggal mencari celah untuk saya itu bisa naik ke atas. Ya.
sedang mencari celah. Mudah-mudahan bisa menemukan celah, bisa naik ke atas. Allah Akbar. Assalamualaikum. Saya kayak mendengar sesuatu. Saya mendengar sesuatu, teman-teman, tapi saya belum melihatnya. Oke, sepertinya di sebelah sana tidak terlalu rimbun dia. Ya kan? Kalau di daerah sini terlalu rimbun, kita ke sana ya, teman-teman ya. Allahu Akbar. Stop. Benar. Saya merasakan kayak ada yang menghadang saya ini. Bentar ya, teman-teman ya. Saya pengamanan jalan secara goib dulu. Takutnya itu luar biasa ekspedisi malam ini. Luar biasa. Teman-teman, saya mendengar ada sesuatu di tempat ini ya, tapi saya harus melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah. Saya merasakan di sini tuh ada jalur menuju jalur goib, teman-teman ya. Jadi jalurnya ini di sini ada celah. Jadi jalurnya ini ke sana. Kalau ini kan jalur dari manusia ya. Jalur goibnya itu bukan tapi di celah ini. Ya, di sebelah sini ada celah. Nanti saya tunjukkan. Di sini ada celah. Ya. Ini kayak lurus ke sana. Coba ya, saya buka ya. Terbuka. Oh iya. Iya. Jelas sekali di jalur goib. Ada suara. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ada suara. Kalau ini kesini ke sana. Astagfirullah. Lihat, teman-teman. Astagfirullah. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Hei. Dari tadi nggak ada loh, teman-teman. Kalian lihat kan? Jalur ini kosong dari tadi. Hei. Gandarwo, kamu bawa apa? Hah? Ini kamera nggak bisa dikondisikan ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Pocong merah. Apa ini? Maksudnya apa ini? Hah?
Siapa kamu? Wajahnya nggak begitu terlihat. Hei. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mau dibawa kemana? Siapa kamu? Allahu Akbar. Buat apa kamu bawa dia? Jadi ini tugas kamu. Setiap malam harus. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, ini setiap malam dia yang berada dalam tubuh ini harus dicelupkan di air terjun di sebelah sana. Kenapa? Tujuannya itu untuk membersihkan dia supaya menjadi putih lagi. Jadi ini merah bukan dari ini yang merah, tapi karena darah dia yang merah semua. Jadi kamu ngambil. Allahu Akbar. Karena tak kuat. Astagfirullah. Jadi teman-teman ya, ini jalan menuju ke sana, jalur goib. Dia mengambil dari pemakaman yang tadi saya sebutkan. Di sana ada pemakaman. Dia mengambil karena ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dia itu darahnya terus keluar dan baunya itu tidak disukai oleh semua makhluk gaib. Dan ini adalah makhluk satu-satunya yang berani mengambil dan menyeret pocong ini ataupun jasad ini untuk dimandikan ataupun ditenggelamkan di air terjun tersebut. Padahal air terjun tersebut saya rasa masih sangat jauh. Saya pun tujuan saya itu adalah ke situ teman-teman. Allahu Akbar. Jadi hanya kamu yang berani. Kalau dibiarkan saja kenapa? Pernah dibiarkan ini sampai hitam dan baunya makin menjalar, menjauh. Dan setiap hari harus kayak gini. Terus setelah ini kamu kembalikan lagi. Astagfirullahaladzim. Setiap hari. Dosa apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngeri sekali ini. Jadi teman-teman, dosa yang dia lakukan adalah dia itu pesugihan minta-minta. Jadi harusnya bukan hak dia, tapi dia yang mengambilnya. Sengeri itukah pesugihan minta-minta? Astagfirullahaladzim. Saya pikir makhluk seperti kamu itu semuanya buruk. Ya. Apa karena kamu masih anak kecil? Usiamu berapa? Buset. Astagfirullahaladzim. 1700 tahun usianya. Ini kategori masih kecil, teman-teman. Lihat tingginya. Ya, ini masih kategori anak kecil. Kalau udah gede, wah, luar biasa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Boleh saya ikut? Tidak. Kalau mau ikut harus lewat. Bolehkah saya ikut lewat jalur ini? Tidak. Jalur gaib hanya untuk khusus makhluk gaib. Tidak untuk makhluk hidup.
Oke, ya, jalur goib memang itu untuk makhluk goib. Sebenarnya saya bisa lewat jalur goib lebih cepat, tapi memang ini pantangan ya teman-teman ya. Manusia dilarang lewat jalur goib. Memang jalur goib itu lebih instan, tapi ada resikonya tersendiri. Iya, baiklah, insya Allah ya Allah. Kenapa mata kamu cuma satu? Sejak kamu lahir memang seperti ini. Ada berapa? Astaga. Jadi jutaan bidadari tinggal di air terjun itu. Allah, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dan saya sebagai manusia tidak akan pernah bisa menjumpai pusatnya, hanya anaknya saja. Tak apa-apa, karena yang saya butuhkan itu hanya airnya. Bukan air terjun itu, tapi airnya. Apakah hanya satu ini aja? Oh iya, Allahu Akbar. Baiklah, kalau engkau memang ingin melanjutkan perjalanan, lanjutkan. Saya pun sudah mulai nggak kuat dengan bau yang ini di luar bau biasa ya teman-teman ya, bukan bau amis ataupun bau apa itu. Saya mulai nggak kuat, tapi baunya memang luar biasa. Busuknya itu, astagfirullahaladzim. Kalian pernah mencium bangkai tikus? Lebih parah dari itu. Allah. Saya boleh menyentuhnya? Boleh, tapi hati-hati. Nanti tangan saya itu akan berbau busuk seperti ini. Oke, saya nggak jadi menyentuh untuk dia. Allahu Akbar. Stop. Saya hanya melihat dia saja. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Lantas, astagfirullah. Iya. Oh iya. Astagfirullah. Jadi teman-teman, buat kalian yang ada di rumah ya, tolong jangan suka minta-minta ya teman-teman. Tangan jangan di atas, maksudnya tangan jangan di bawah. Perbanyak tangan itu di atas. Kenapa saya minta tangan itu di atas? Karena setiap kita yang menerima, kita itu akan memintai jawabkan. Jadi setiap orang yang menerima itu akan ada pertanggungjawabannya teman-teman ya. Kita itu harus hati-hati. Kenapa? Apalagi kayak makhluk ini, pesugihan ini, itu adalah pesugihan yang mengerikan. Kenapa? Karena dia itu kaya dari hasil minta-minta. Kayak dia mintanya sedikit, tapi nanti bisa jadi sedikit itu ketika sampai di rumah akan berlipat ganda, seperti itu. Makanya kadang ada orang kaya yang masih ngemis minta-minta, kadang dikasih beras mau, dikasih ini mau. Itu adalah orang yang pesugihannya itu lewat minta-minta. Bahaya sekali itu. Astagfirullahaladzim. Apa? Saya harus hati-hati. Oh, iya, saya tahu. Karena misi saya itu tidaklah mudah, sangat berat. Oh, ada dukun juga. Baik, terima kasih atas informasinya. Iya. Silahkan. Oh, kilat juga ya. Inilah jalur goib teman-teman.
Jadi siapapun bisa pergi dengan sekilat mungkin, secepat mungkin ya. Astagfirullah. Ini saya mau melanjutkan, tapi saya akan memberikan keterangan kepada kalian dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya bentuk apa itu mengerinya itu luar biasa. Jadi, kalau kalian tahu kenapa saya tidak boleh menyentuhnya, tadi baunya nanti akan tetap melekat di tangan yang menyentuhnya, kecuali dibasuh dengan air yang saya maksudkan tadi. Dan ini yang lebih ngerinya lagi, saya tadi mendekat, sebenarnya menerawang apa yang ada isinya di dalam itu apa. Ternyata adalah ngerinya itu di dalam perut dia itu sesuatu yang kayak gini teman-teman ya. Ya kan makan dari hasil minta-minta ya. Dan minta-mintanya itu kategori minta-minta buat pesugihan, bukan real minta-minta ya teman-teman ya. Dia minta-minta dengan real pesugihan, keliling ke rumah-rumah orang-orang kaya dan meminta dengan kas baju compang-campingnya, padahal dia di rumah itu punya mobil, punya rumah, dan yang saya lihat apa di perutnya ya, makanan busuk bercampur nanah itu mendidih di dalam perut. Putuk-putuk itu yang menyebabkan bau, dan kenapa bisa merah sampai mengucur ke kain-kain kafanya dia, itu karena ya itulah teman-teman ya, dia dosanya itu tak ada ampun, ngerinya tidak ada ampun, luar biasa. Jadi saya mohon buat kalian semua yang mempunyai pekerjaan, entah itu minta-minta di lampu merah, dimanapun, hentikanlah sebelum kalian menyesal di akhirat, karena penyesalan di akhirat itu tiada ampun. Lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Kita punya fisik yang normal, yang sehat, kita bisa bekerja ya teman-teman. Karena apa? Allah itu sudah menjanjikan kepada kita semua tentang rezeki kita masing-masing ya. Tidak harus dengan minta-minta. Seperti itu teman-teman, tidak harus dengan minta-minta. Kalian bisa bekerja sebisa kalian, entah itu jadi kuli proyek ya, jadi babu ya, entah itu jadi asisten rumah tangga, ataupun apapun itu ya, yang penting halal. Halal, kita ikhlas. Jangan kita meminta-minta seperti ini, karena dengan cara meminta-minta kita akan menanggung beban yang sangat luar biasa, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena hukum alam kita tahu, orang yang memberi akan mendapatkan pahala. Astagfirullah. Saya ditunggu. Itu tadi ada salam. Saya berhenti dulu teman-teman ya. Kalian tadi lihat kampret yang ataupun kelelawar yang lumayan besar, itu bukan kelelawar biasa, sudah ditunggu ya. Makanya tadi dia bilang hati-hati, sudah ada yang menunggumu. Ini misi yang lumayan berat. Ayo kita lanjut aja teman-teman. Yuk kita lanjut yuk. Ada yang menunggu ini. Astaga. Ada yang menunggu. Siapa? Siapa yang menunggu? Kayaknya ke sana. Ayo kita ke sana teman-teman.